Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang pemikiran Buya Hamka. Baik, saya akan membahas tentang biografinya Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang tokoh ilmuwan yang terkenal di rantau Nusantara. Keilmuan beliau meliputi berbagai bidang ilmu, khususnya tasawuf, yang dilihat agak berbeda dengan pemikiran tasawuf yang ada sebelumnya. Pemikiran dan gagasan beliau dalam bidang tasawuf dikembangkan oleh Hamka dalam beberapa karyanya seperti Falsafah Hidup, Lembaga Budi, Tasawuf Modern, dan Tafsir Al-Azhar. Hamka juga seorang yang bijak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti falsafah, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat mendalami dan meneliti karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Yuri Az-Zaidan. Adapun pemikiran tasawuf Buya Hamka, yaitu Buya Hamka ini menukilkan kata-kata seorang ahli sufi besar, Abu Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdad. Yang mengatakan bahwa tasawuf ialah keluar dari budi pekerti yang tercela dan masuk dalam budi pekerti yang terpuji. Tasawuf juga bermaksud sikap membersihkan diri dari segala penyakit yang tercela dan mengenakan akhlak mulia. Oleh karena itu, tujuan murni tasawuf menurut Hamka adalah untuk membersihkan jiwa, mendidik, serta memperelok akhlak dan budi pekerti dalam cara menghindari kerakusan, memerangi syahwat yang berlebihan dari dalam diri. Hamka juga mempunyai keinginan untuk menjadi ilmu tasawuf sebagai ajaran Islam yang diperlukan dalam kehidupan. Ini dapat dilihat di dalam bukunya yang berjudul Tasawuf Modern. Dalam buku ini, Hamka menggunakan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam tasawuf seperti ikhlas, tawakal, qanaah, dan sebagainya. Pandangan Hamka mengenai tasawuf selaras pandangan ulama terdahulu yang sangat terkenal seperti Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang menyimpulkan bahwa tasawuf adalah akhlak. Adapun tujuan jalan tasawuf adalah penempuhan tingkatan akhlak dengan latihan jiwa dengan cara menukar akhlak tercela dan akhlak terpuji sehingga seorang sufi mencapai ma'rifah Allah. Hamka juga mengistilahkan tasawuf sebagai daya upaya untuk mengenal Allah dan roh dengan jalan memperluas perasaan. Hamka juga mengistilahkan tasawuf sebagai daya upaya untuk mengenal Allah dan roh dengan jalan memperhalus perasaan. Upaya ini boleh sampai kepada satu kesimpulan yang didapati dengan suatu pencerahan hati yang lebih tinggi dari ilham, ialah suatu perasaan yang dirasain oleh seorang sufi yang disebut syab. Tasawuf merupakan jalan menuju ma'rifah dengan jalan riyadah. Pandangan seorang sufi seperti ini boleh menembus ke dalam batin atau pandangan lahirnya dari wilayah yang batin. Apa yang dilihat oleh mata kasar adalah kulit-kulit mazhar yang pada hakikatnya itu adalah cerminan dari satu hakikat, ialah Allah sahaja yang dapat dilihat dengan mata batin. Ini bermaksud ada hubungan antara batin sebagai kehadiran dari alam kecil dan mazhar sebagai kehadiran sebagai mazhar mempersembahkan alam besar. Ini adalah sebab kenapa tasawuf diberikan makna oleh Hamka sebagai latihan rohaniah dan kemanusiaan dalam diri manusia, serta alam kecil dalam alam besar. Sedangkan hubungan antara alam rohaniah dan alam besar seperti hubungan akal dan badan atau seperti alam mikro dan alam makro. Hamka juga membagi tasawuf kepada dua bagian. Pertama, positif dan tegas meletakkan tujuan hidupnya semata-mata karena Tuhan. Hati penuh dengan iman, selalu ingat kepada Allah, serta hidup yang disinari oleh cahaya ilahi.
dalam segala gerak-gerik insan hanya menuju kepada satu tujuan saja, yaitu kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat. Kedua, semata-mata putus hubungan dengan dunia. Bergerak, bertawajuh, dan memutuskan segala hubungan dengan yang lain. Antara elemen terpenting adalah berzikir, dan zikir itu pula adalah pengikut susunan tertentu yang dibimbing oleh syekh atau mursyid. Selain itu, para pengamal tasawuf ini juga diisyaratkan bagi mereka untuk tidak mengambil atau memakan makan seperti daging, dan tidak boleh makan terlalu banyak seperti 10 hari atau lebih. Dua aliran ini mungkin menimbulkan perbincangan dan polemik yang berpanjangan. Para penganut tasawuf aliran pertama berpegang bahwa jalan yang ditempuh para sufi yang paling benar adalah para yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, seperti mengamalkan warazud, sabar, tawabah, qab, dan ma'rifah. Mereka juga menghukum bid'ah dan sesat terhadap sebagian dari jalan yang menganut tasawuf falsafi. Meskipun demikian, sebenarnya golongan kedua ini memiliki pahaman yang sendiri yang mengatakan bahwa perjalanan kepada Tuhan bukan sekadar dekat kepadanya sahaja, malah lebih dari itu agar manusia dapat bersatu dengan Tuhan yang menempuh makna tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.